dengan tema-tema yang akan kita pilih. Tema yang dipilih di dalam 2 minggu pertama adalah masih seputar dari transformasi pemerintahan kita, atau government transformation, dan tentu saja kalau kita bicara government transformation ini bisa meliputi SDM, bisa meliputi organisasi, dan bisa meliputi secara teknis. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Astama Talk series ini menghadirkan serangkaian pembicaraan yang menarik dengan fokus pada kepemimpinan dan SDM serta masalah teknis lainnya, dan juga dilakukan rutin setiap minggu. Dan kami pun misalnya di minggu depan akan mengundang teman-teman kita gitu ya, yang sedang bersekolah di mana saja, bisa di dalam negeri maupun di luar negeri, dan share kepada kita semua gitu ya, bagaimana perkembangan ilmu yang terjadi di belahan sana. Lalu topik kita akan kita pilih, dan tentu saja bahwa banyak di antaranya teman-teman yang mengusulkan nanti para peserta akan mendapatkan sertifikat secara elektronik, kurang lebihnya demikian. Oleh karena itu nanti di akhir acara ada form gitu yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman semua gitu ya, untuk keperluan sertifikat untuk keikutsertaan dalam acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam series 1, dan terima kasih bahwa animonya sangat tinggi gitu ya, yang hadir dalam pembicara pada saat itu adalah peserta dari doktoral program dari UGM, Universitas Gadjah Mada, dan cukup menarik karena yang bersangkutan memaparkan terkait dengan tren terkait dalam manajemen SDM. Dan kali ini juga tidak kalah menarik, kita hadirkan peserta S3 dari Universitas Indonesia, gitu ya, yang seri 1 pesertanya atau sebagai speakernya adalah Bapak Roy Hendrawan, dan yang saat ini yang sudah siap untuk sharing bersama kita semua yaitu Saudara Nur Hakim Ramdhani. Dan tentu saja bahwa kami melihat di dalam literatur studi yang akan disampaikan juga ini sangat kekinian gitu, dan ini bisa merupakan referensi untuk kita semua. Berikutnya adalah terkait dengan rundown kita. Jadi opening saya sudah menyampaikan dan saat ini sedang menyampaikan, dan sekaligus sebagai host dari Astama Talk ini. Lalu sesi utama speaker kita telah hadir, Bapak Nur Hakim. Kemudian nanti ada diskusi, barangkali ada tanya jawab apabila Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman semua ingin mengetahui lebih dalam gitu ya. Dan terakhir closing yang akan disampaikan oleh teman kita Bapak Agi dari Diskom Info Provinsi Jawa Barat, dan akan disampaikan di dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini senyaman mungkin. Jadi kita bisa dalam bahasa Indonesia, kemudian karena kita nanti akan mengundang teman-teman kita yang sedang bersekolah S3 di luar negeri sana yang ingin menggunakan bahasa Inggris juga silakan gitu ya. Jadi kita senyaman mungkin untuk kita, karena yang penting adalah sharing knowledge ini adalah untuk kepentingan pengembangan kapasitas kita semua. Barangkali pendahuluan yang saya sampaikan demikian, dan selanjutnya saya ingin mengenalkan Saudara Nur Hakim. Sedikit saja CV yang akan saya perkenalkan. Oh ya, ini peserta terlebih dahulu. Pesertanya cukup banyak di sini, baik dari pemerintah pusat, dari mulai Kemenpan RB, BRIN, kemudian BIG, lalu kabupaten kota, dari mulai Bandung, Cirebon, Sumedang, Sukabumi, Cianjur, Karawang, lalu dari Prospera Australia juga hadir di sini, dan peserta umum lainnya. Lalu dari Pemprov Jawa Barat ada 13 perangkat daerah atau lebih. Lalu terima kasih juga rekan-rekan dari Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, kemudian DKI Jakarta dan Aceh. Jadi ini para pesertanya. Lalu yang terakhir barangkali CV sebelum saya perkenalkan, mempersilahkan untuk Saudara Nur Hakim untuk bicara. Saya perkenalkan saat ini yang bersangkutan atau Saudara Nur Hakim adalah mahasiswa dengan tugas belajar program doktor di Universitas Indonesia, dan juga
Beliau juga sebelumnya menduduki di Kepala Subbagian Pelayanan Publik, khususnya di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus beliau juga merupakan pejabat fungsional untuk analis kebijakan. Beberapa dan yang terakhir beliau sudah mengeluarkan gitu ya terkait dengan jurnal dan sudah masuk di dalam indeks Scopus Q2 gitu ya atau Q2 dan sudah siap publish dan sudah confirm untuk publish, dan mudah-mudahan yang bersangkutan pun di tahun ini bisa menyelesaikan doktoralnya gitu ya, dan bisa bergabung kembali untuk kemajuan kita semua di sini gitu ya, untuk membela organisasi kita. Itu saja barangkali pengenalan secara singkat, dan saya persilakan pada Saudara Nur Hakim untuk silakan melakukan sharing knowledge untuk kita semua. Silakan pada Saudara Nur Hakim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Setiawan atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Astama Talk Series yang kedua. Setelah minggu kemarin barangkali ada beberapa teman-teman juga yang gabung di Astama Talk Series pertama dengan narasumber Mas Roy dari UGM. Baik, pada siang ini izinkan saya untuk barangkali sharing knowledge gitu ya pada teman-teman semua terkait bagaimana pemerintah bertransformasi gitu ya, terutama di masa saat ini di era baru kalau dibilang mungkin ada dari beberapa literatur. Baik, izinkan saya share screen Pak Setiawan. Sudah muncul di layar teman-teman? Ya, baik. Topik kali ini barangkali akan saya sampaikan gitu ya beberapa hal terkait bagaimana pemerintah bertransformasi di era baru, dan khususnya ada satu penelitian yang saya coba ulas di sini dari McKinsey, itu bagaimana the 5 Cs framework bekerja dalam transformasi di pemerintahan. Nah, ini studinya cukup menarik sehingga saya coba sharing kepada teman-teman, barangkali nanti bisa menjadi insight gitu untuk bagaimana melakukan transformasi di pemerintahan tingkat baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini sifatnya framework ini umum gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama ada introduction, kemudian bagaimana nanti gambaran dari the 5 framework itu, kemudian bagaimana best practice dari Australian Public Service, kemudian saya coba kaitkan juga bagaimana penerapan atau implementasi di Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan gitu ya. Pertanyaan besar adalah why government must transform, not just reform. Nah, jika kita melihat data yang disampaikan oleh Akhir et al. Tahun 2022, ini dari World Uncertainty Index gitu ya, bahwa masih terjadi ketidakpastian global yang terus meningkat gitu, sehingga butuh ketahanan untuk menghadapi tantangan yang akan datang dari sisi pemerintah. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini gitu ya, dimulai ini data diambil dari 2008 sampai 2022, kurang lebih 14 tahun, kita bisa melihat trennya naik gitu, dengan beberapa kejadian-kejadian yang memang secara global berpengaruh. Terakhir, misalnya ada perang Ukraina yang memang di sana sangat berpengaruh sekali terhadap beberapa hal, misalnya supply chain, kemudian ekonomi di beberapa negara juga terganggu. Dan yang paling luar biasa gitu ya, peak-nya itu adalah ketika COVID-19. Nah, ini juga disorot gitu ya, sekitar 4 tahun ke belakang kita mengalami ini semua. Nah, kemudian dari saat ini juga, ini karena datanya 2022, kita ketahui bersama bahwa di Timur Tengah juga terjadi perang yang luar biasa juga, ini berdampak barangkali nanti secara global juga akan terpengaruh kepada Indonesia. Nah, dari top Globaris 2023 kita bisa melihat di sini bahwa yang paling
diwaspadai gitu ya, beresiko tinggi. Salah satunya adalah energi supply krisis. Ya kita merasakan sendiri bagaimana ketika saat perang Ukraina itu kan supply chain terganggu, sehingga salah satunya gitu kenaikan di bahan bakar minyak seperti itu. Kemudian bahan-bahan pokok juga terganggu. Ada beberapa bahan pokok yang memang ekspor atau impor dari luar itu harganya juga melambung. Nah, selanjutnya ada barangkali 3 hal yang melatar belakangi gitu ya, kenapa pemerintah ini perlu transform gitu ya. Nah, ini dari penelitian McKinsey 2018 ada 3 hal. Yang pertama dari perubahan demografi. Secara global gitu ya, populasi dunia ini dari tahun 2015 sampai 2050 penduduk dunia di usia 65% ini 65 tahun akan meningkat gitu dari 8% menjadi 16%. Dan ini sangat tinggi sekali. Oleh karena itu ini akan menjadi beban pemerintah untuk dalam hal social safety net, bagaimana memikirkan kesejahteraan para penduduk yang non produktif ini. Kemudian ada juga diperkirakan 75 juta pengangguran karena perkembangan teknologi, kemudian otomatisasi dan lain-lain. Nah, sehingga dari perubahan demografi ini berkaitan juga dengan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi gitu ya. Dari survei di 95 negara ada 40 negara yang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi, misalnya di ketimpangan gender. Nah, ini juga masih menjadi tantangan tersendiri nanti di tahun 2050. Kemudian ada juga nanti polarisasi pendapatan karena ketimpang gitu ya. Kemudian ada perbedaan pendapatan di antara pegawai atau kinerja-kerja yang memang ini terdampak dari otomatisasi pekerjaan karena adanya AI kemudian dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga perubahan bentuk kota-kota gitu ya. Nah, diperkirakan di 2050 ini ada 6% masyarakat di dunia ini tinggal di kota. Oleh karena itu ini tuntutan pelayanan publik gitu ya, kemudian public trust dan bagaimana harapan masyarakat terhadap pemerintah ini sangat tinggi. Nah, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk berubah. Nah, bagaimana McKinsey menanggapi hal ini gitu ya, melalui penelitiannya, mereka menghadirkan sebuah framework gitu ya yang dinamakan the 5 Cs Framework for Successful Government Transformation. Ya, penelitian ini dilatar belakangi yang tadi gitu ya, sebagaimana saya sebutkan di awal, dengan dilakukan di 10 negara, Australia, Brazil, kemudian Kanada, Jerman, India, Jepang, Singapura, Swedia, kemudian UK dan US. Nah, di mana ini dilakukan gitu ya survei terhadap public service, kurang lebih ada 1.400 kemudian yang disurvei. Nah, kemudian ada juga beberapa top leader gitu ya di negara-negara tersebut yang disurvei. Dari survei tersebut dihasilkan bahwa sekitar 78% itu mereka tidak sukses atau unsuccessful dalam transformasi pemerintahannya. Nah, ini nanti akan saya coba jelaskan bagaimana alasannya kenapa gitu ya. Artinya ini negara-negara maju pun memiliki effort yang luar biasa gitu terhadap bagaimana mentransformasikan pemerintahannya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa faktor gitu ya yang memang bagaimana negara-negara maju ini pun memiliki effort yang luar biasa gitu ya dari cara atau bagaimana mereka melaksanakan transformasinya. Nah, ada dari hasil penelitian McKinsey gitu ya, ada sekitar 10 faktor utama yang memang ini menjadi hambatan bagaimana pemerintah melakukan transformasinya. Misalnya, hambatan paling tinggi adalah hambatan paling banyak dihadapi gitu ya oleh para pemerintah ini adalah bagaimana mereka membuat target yang cukup jelas untuk transformasi ini. Salah satunya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka melibatkan pegawainya untuk bisa mengkomunikasikan tujuan dari transformasi ini seperti apa di organisasinya. Kemudian bagaimana juga yang menjadi hambatan adalah bagaimana mereka melibatkan gitu ya dengan
pegawai-pegawai di lini paling depan. Nah, ini juga sangat penting karena kait. Nah, kemudian disusul oleh bagaimana ketidak mismatch antara skill dan kapabilitas gitu ya, antara jabatan dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana mereka melakukan mengalokasikan sumber dayanya gitu ya untuk kegiatan transformasi ini. Dan yang paling menarik gitu ya di antara 10 faktor ini, 4 diantaranya adalah masalah komunikasi. Nah, oleh karena itu masalah komunikasi dalam transformasi di pemerintahan itu sangat penting. Nah, oleh karena itu dari penelitian ini gitu ya, McKinsey juga um, apa, membentuk gitu ya, membentuk atau membuat atau menghasilkan framework yang pemerintah pusat, kemudian provinsi maupun kabupaten kota. Nah, apa pemerintahan? Kepemimpinan yang mempunyai komitmen, ya, memimpin dengan empati, kemudian dengan kerendahan hati dan adaptabilitas. Nah, penelitian sebelumnya bahwa menjelaskan bahwa transformasi yang paling berhasil dipimpin oleh pemimpin luar biasa itu merupakan apa ya kunci keberhasilan yang cukup cukup tinggi. Namun di penelitian terbaru ini ada dimensi tambahan gitu ya. Selain tadi profesional gitu ya, yang bisa menjelaskan transformasi, juga perlu pemimpin yang berkomitmen untuk mempunyai empati gitu dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Ini sesuatu yang memang penemuan baru gitu. Selain tadi profesional, pemimpinnya bagaimana, tapi ada hal-hal yang memang bersifat people centric gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana tujuan dan prioritas dari transformasi ini jelas tersampaikan. Ada definisi share vision di sana gitu, definisi sukses bersama. Kemudian yang paling penting adalah harus bisa membuat perubahan yang berarti bagi yang melaksanakannya. Jadi pertanyaan yang paling penting yang bagi para pegawai gitu ya, sebuah organisasi untuk melakukan transformasi, apa sih manfaatnya untuk saya, apa sih manfaatnya untuk kepentingan organisasi saya, itu yang harus menjadi juga diperhatikan. Nah, selain itu sebagaimana tadi disampaikan di awal, masalah yang cukup urgent adalah masalah komunikasi. Nah, sehingga komunikasi yang menarik gitu dari misalnya pemimpin kemudian organisasi ini harus bisa juga diperhatikan bagaimana mereka memanfaatkan tools-tools digital kemudian bisa berinteraksi dan terutama ini kaitannya dengan citizen, kaitannya dengan stakeholder, bagaimana mereka bisa mendengarkan apa sih yang mereka inginkan untuk dirubah, terutama dalam pelayanan publik misalnya. Kemudian selain itu, yang menjadi penting tentunya kapabilitas untuk merubah, kemampuan untuk berubah. Misalnya membangun talent-talent yang adaptif, kemudian mereka punya digital mindset gitu ya. Dan ini tentunya bisa mempercepat bagaimana sebuah transformasi di pemerintahan itu berjalan. Dan yang paling penting juga, yang terakhir adalah bagaimana tujuan dan prioritas itu jelas dan disampaikan gitu ya. Dalam ketepatan waktu, ada target-target yang memang sesuai gitu ya, dan ini diharapkan dengan adanya target pihak pemerintah sebagai pihak yang mentransformasi bisa agile, bisa gesit dalam melakukan transformasinya. Nah, jika kelima hal ini dilakukan oleh pemerintah gitu ya, oleh institusi pemerintah berdasarkan penelitian McKinsey bahwa akan ada percepatan sebanyak 3 kali keberhasilan dari sebuah transformasi di pemerintah. Jika kita melihat kalau misalnya semuanya dilakukan, ini di bar yang paling bawah ya, yang 5, kelima hal tadi dilakukan itu akan mempercepat dengan syarat bahwa harus mengutamakan bagaimana pembangunan manusianya, kemudian bagaimana intervensi digital yang ada di dalam proses transformasi tersebut.
Kemudian yang selanjutnya, saya juga mencoba menggali sebuah best practice dari Australian Public Service gitu ya, bagaimana mereka mencoba transformasi. Nah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh McKinsey, mereka sudah membuat target-target transformasi yang jelas gitu, berupa roadmap transformasi pemerintahan. Nah, barangkali di Indonesia juga sudah ada berupa roadmap, misalnya reformasi birokrasi gitu ya. Namun alangkah baiknya roadmap itu harus jelas apa tujuannya, apa yang ingin didapatkan gitu ya. Kemudian bagaimana targetnya, bagaimana timeline-nya, bagaimana resource-nya untuk melakukan transformasi ini, sehingga ada sebuah roadmap yang komprehensif dari mulai tujuan besar, strateginya seperti apa, kemudian indikator keberhasilannya seperti apa, resource-nya seperti apa, dan juga waktu ke waktunya jelas, apa yang harus dicapai di rentan waktu-waktu tertentu itu juga jelas. Itu mungkin barangkali untuk jelasnya barangkali nanti teman-teman bisa juga baca seperti apa roadmap transformasi yang ada di APS ini. Nah, salah satu yang menarik juga di sana juga pasca adanya COVID-19 ada penyesuaian klasifikasi atau layer jabatan. Nah, di APS ini juga cukup banyak gitu ya, layer sebelumnya kurang lebih ada 11 layer, ditransformasi, dirubah menjadi 8 layer. Semangatnya adalah agilitas, adaptabilitas, kemudian percepatan pelayanan publik seperti itu. Nah, mudah-mudahan semangat itu juga ada di kita yang sudah melaksanakan barangkali penyederhanaan birokrasi yang sudah dilaksanakan baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan ini tentunya tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik bisa lebih terlayani dengan baik, kemudian masyarakat ada kepercayaan gitu ya kepada pemerintah, bahwa pemerintah bisa menjalankan fungsinya untuk masyarakat. Nah, 4 hal yang menjadi faktor utama gitu ya di APS bagaimana mereka bisa sukses. Yang pertama ada bagaimana pemimpin itu bisa memberikan gitu ya kekuatan untuk dan inspirasi untuk mengarahkan perubahan. Yang kedua ada pembangunan atau meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui target dan pengukuran yang objektif. Kemudian yang tidak kalah penting terkait pendanaan juga ini harus sustain gitu ya, harus dalam jangka pendek, jangka panjangnya bisa dipastikan aman gitu ya. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan budaya gitu ya. Ini mengembangkan budaya kerja yang lebih terbuka, kemudian inovatif dan kolaboratif untuk mendukung perubahan. Kurang lebih ini prinsipnya sama dengan apa yang menjadi framework dari McKinsey, the 5 Cs framework untuk transformasi yang sukses gitu ya. Nah, dari beberapa hal itu saya coba mendalami lebih lanjut gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya di Jawa Barat gitu ya transformasi organisasi atau transformasi pemerintahan di Jawa Barat. Nah, kurang lebih ada 4 inisiasi di Jawa Barat ini dalam government transformation. Yang pertama terkait institutional transformation, kemudian bagaimana human resource management transformation, digital transformation, dan yang terakhir adalah cultural transformation-nya. Nah, yang pertama kita lihat terkait institutional transformation. Kami di Jawa Barat barangkali ini di beberapa daerah juga sudah dilakukan gitu ya. Nah, namun ini gambaran bahwa di kami sudah dilakukan kebijakan perubahan penyederhanaan birokrasi dilanjutkan dengan bagaimana membuat organisasi itu bisa lebih agile melalui design centric organization. Nah, ini di kami ada istilahnya namanya team of team. Jadi bekerja antar tim, antar instansi, antar unit untuk melakukan atau menyelesaikan sebuah tujuan pembangunan atau strategi target pembangunan di instansi kami. Diharapkan dengan adanya ini, yang tadinya organisasi bersifat hierarki gitu ya, bisa berjalan menjadi lebih adaptasi gitu ya. Yang tadinya hierarki komando, kita bisa melaksanakan pengambilan keputusan-keputusan itu di tim untuk percepatan pelayanan publik di Jawa Barat. Nah, apa sih sebenarnya yang detailnya yang harus dilakukan gitu ya, ketika adanya transformasi institusi atau transformasi organisasi di kami? Yang pertama,
hubungan kerja antara JPT, kemudian JA, dan fungsional itu memang harus dirubah. Yang tadinya tadi sifatnya hierarki, sekarang bisa lebih agile, karena adanya team of team. Kemudian mekanisme kerja. Mekanisme kerja ini kita bisa kerja di mana saja, misalnya kemudian platformnya seperti apa yang digunakan. Yang terakhir tentunya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana manajemen penilaian kinerja. Dengan kerja yang team of teams, kemudian dynamic working arrangement atau flexible working arrangement, kita bisa kerja di mana saja dengan target-target tertentu, dan tim yang menyelesaikannya itu otomatis penilaian kinerja juga harus disesuaikan. Tidak bisa penilaian kinerja yang sifatnya individu saja, tapi ada penilaian kinerja yang sifatnya tim, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada manajemen karir gitu, pola karir yang berubah juga karena sifatnya tim, kemudian kita mengutamakan expertise atau jabatan fungsional, maka pengembangan karir jabatan fungsional juga harus diperhatikan seperti apa. Misalnya dari jabatan fungsional kita bisa juga memiliki karir di jabatan administrator dan sebagainya. Dari jabatan administrator bisa pindah ke jabatan fungsional dan sebagainya. Nah, terakhir yang cukup penting juga, sistem manajemen insentif juga dilakukan gitu. Karena ini ada kerja tim, otomatis capaian-capaian kinerja juga harus dinilai tadi berdasarkan tim, dan juga insentifnya juga ada gitu. Nah, di kami bagi beberapa ketua tim gitu ya, ketua tim sudah ada kebijakan untuk diberikan insentif tambahan karena mereka bisa menentukan targetnya, kemudian menentukan bagaimana mereka caranya bekerja, kemudian bagaimana mengkoordinasikan timnya untuk bisa menyelesaikan target-target yang memang diberikan. Nah, selanjutnya adalah cultural transformation gitu ya. Di kami ada namanya dynamic working arrangement. Ini bagian dari FWA mungkin atau WFH dan lain-lain. Di kami kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja gitu ya. Kita bisa memilih waktunya ke kantor kapan, kemudian waktunya bekerja di luar kapan atau dari rumah kapan. Dengan syarat bahwa mereka dari sisi kinerja, kemudian dari sisi potensi, dan tidak melakukan hukuman disiplin gitu. Sehingga ini juga diberikan kepada orang-orang yang memang di kami sudah dipetakan gitu, siapa saja yang bisa mendapatkan dynamic working arrangement ini berdasarkan dengan kinerja mereka sebelumnya. Nah, selain itu juga dukungan tempat kerja juga harus diperhatikan. Nah, di kami ada penyesuaian gitu ya, tempat kerja lebih kepada co-working space agar teman-teman di dinas, di instansi itu bisa bekerja sama-sama, tidak terkotak-kotak lagi gitu ya, dengan kubikel office gitu ya, sehingga mereka bisa menjalankan tadi team of team tadi di instansinya. Nah, selanjutnya yang cukup penting juga dan cukup krusial adalah human resource management transformation. Kita sudah melakukan pendekatan manajemen talenta dalam pengelolaan ASN kita, di mana talenta dipetakan misalnya dari mulai kinerjanya, kemudian potensinya. Nah, di 9 box ini mereka dipetakan masing-masing box, bagaimana kemudian hak-hak mereka seperti apa, kemudian nanti pengembangan mereka juga, pengembangan kapasitas mereka juga diperhatikan berdasarkan pemetaan box ini. Nah, misalnya di kami gitu ya, dari pemetaan box ini juga bisa misalnya untuk box 789 mereka mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam talent pool kelompok rencana suksesi untuk diberikan promosi ke jenjang ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, misalnya juga di dalam pengembangan kapasitas. Ini juga pendekatan box talenta juga berpengaruh terhadap pengembangan ASN di Provinsi Jawa Barat. Misalnya di kami ada 3 pendekatan untuk pengembangan kapasitas di ASN, dan itu berdasarkan box juga. Yang pertama misalnya ada Learning Thematic Academy. Nah, ini pengembangan ASN untuk menyelesaikan isu-isu strategis gitu ya. Dan tujuannya adalah menyelesaikan isu-isu strategis sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Pesertanya adalah bisa siapa saja dari OPD yang memang mempunyai isu strategis tersebut. Nah, selain itu juga bisa dibantu oleh OPD-OPD yang atau perangkat-perangkat daerah, ASN di perangkat-perangkat daerah yang mempunyai skill-skill tertentu sesuai dengan isu strategis yang akan diselesaikan. Nah, ini namanya Learning Thematic Academy, dan sifatnya ini
cepat gitu ya, karena isu strategis harus diselesaikan. Kemudian ada Jabar Development Program. Nah, ini untuk dilakukan untuk menutup gap kompetensi di masing-masing jabatan. Ini diperuntukkan untuk ASN dari box 2 sampai box 9. Pertanyaannya, kenapa box 1 tidak ada? Nah, kalau box 1 karena potensinya rendah, kemudian kinerjanya rendah, itu diharuskan konseling gitu oleh atasannya sehingga sampai benar-benar bisa beranjak mereka ke kinerjanya bagus, kemudian potensinya bagus, sehingga belum dilibatkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah Jabar Leadership Program. Ini adalah untuk mengakselerasi kelompok rencana suksesi. Bagi ASN yang berada di box 789, mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Jabar Leadership Program. Kalau istilah barangkali di swasta itu ada istilahnya MT program. Nah, ini seperti MT programnya ASN. Sehingga nanti diharapkan setelah mereka mengikuti kompetensi development, mereka bisa masuk ke talent pool, kemudian menjadi rencana suksesi untuk jabatan-jabatan strategis di Jawa Barat. Tentunya juga sebagai problem solver yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, selain itu, kita juga sudah menetapkan reward and punishment system. Salah satunya dengan adanya pelaksanaan IOTM atau Employee of the Month. Ini penilaian kinerja terbaik tiap bulannya gitu ya untuk seluruh jenjang. Jadi kita menilai 360 derajat, atasan menilai bawahan, bawahan menilai atasan, kemudian rekan kerja kiri kanan, depan belakang saling menilai satu sama lain. Sehingga selain itu juga IOTM ini harus juga ASN yang diperuntukkan untuk ASN yang mempunyai kinerja yang outstanding, memiliki inovasi, kemudian memiliki terobosan-terobosan untuk penyelesaian tugasnya di perangkat daerahnya. Nah, dan adalah bagaimana digital transformation di Jawa Barat. Nah, kurang lebih grand sama bagaimana kita mentransformasi digitalisasi pemerintahan secara internal gitu ya. Kemudian bagaimana kita mendigitalisasi layanan untuk publik yang diberikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana sih yang dilakukan oleh kita itu berdampak atau tidak? Nah, dari sisi data capaian kinerja reformasi birokrasi gitu ya, tentunya pasca adanya implementasi tadi Human Resource Management Transformation, kemudian Institutional Transformation di tahun 2020, pertengahan 2020-2021, kita ada kenaikan yang cukup signifikan dalam ketercapaian nilai RB atau indeks RB di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, di tahun 2023, saya baru dapat info, ini juga meningkat di nilai 83 sekian gitu ya. Oleh karena itu ini kalau barangkali secara sepintas ada korelasinya bagaimana penerapan transformasi di pemerintahan dengan capaian-capaian transformasinya diwakili oleh nilai indeks RB ini. Nah, kemudian untuk mengevaluasi itu juga kami coba dari salah satu tim gitu yang ada di biro organisasi, namanya Kak Fujan Nurdin, mencoba melakukan studi juga kemarin di SBM untuk bagaimana mengevaluasi dan mengakses terkait organizational agility yang dilihat dari strateginya, kemudian struktur, proses, people, dan teknologinya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena berkaitan dengan transformasi yang sudah dilakukan. Misalnya tadi, team of team yang sudah dilakukan ini berdampak tidak terhadap bagaimana organisasi lebih agile atau tidak. Nah, dari hasil penelitian Kang Afuzan Nurdin ini, ya di mana ini sudah dipublikasi gitu ya, di IJCSR 2024. Nah, yang studi kasusnya dilakukan di Sekretariat Daerah bahwa rata-rata untuk OA atau Organizational Agility di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah nilainya 3,38 atau predikatnya adalah rata-rata, tapi sudah mendekati ke tinggi gitu ya. Nah, yang masing-masing dimensi bisa dilihat di sini, ada strategi gitu ya, bagaimana strategi untuk agilitas ini dilakukan, ini cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat. Kemudian strukturnya, karena kita memang sudah dilakukan layering gitu ya, penghapusan layering dari sisi level strukturnya, kemudian dari prosesnya ini rata-rata, kemudian dari kapabilitas orangnya seperti apa, masih rata-rata, dan yang terakhir teknologi. Nah, ini masing-masing nilai barangkali nanti teman-teman bisa dilihat sendiri. Tapi poinnya adalah
Eh, jika jika dilihat dari nilai ini, gitu, untuk strategi dan struktur ini sudah tinggi untuk nilai organizational agilitasnya. Nah, oleh karena itu ada sedikit korelasi gitu, ada korelasi antara kebijakan transformasi dengan agilitas yang memang dilakukan atau yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih insight-nya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir barangkali ini sebagai kesimpulan gitu ya dari beberapa hal tadi, baik dari penelitian McKinsey maupun dari best practice di APS, bahwa organisasi itu perlu menetapkan tujuan dan strategi gitu, action plan yang komprehensif untuk transformasi organisasi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ini sangat penting gitu, sehingga harus sampai kepada masing-masing pegawai apa sih tujuan transformasi itu? Apa peran dari pegawai itu dalam transformasi tersebut? Apa keuntungan transformasi ini untuk pegawai tersebut, untuk organisasi mereka bisa mengetahui itu. Kemudian organisasi juga tadi bisa melihat faktor keberhasilan transformasi organisasi, baik dari penelitian McKinsey di 10 negara maupun dari best practice di Australian Public Service. Kemudian yang cukup penting juga selain roadmap tadi, organisasi harus membuat juknis gitu yang detail. Bagaimana sih misalnya layering atau transformasi struktural misalnya yang tadi disebutkan di awal ke dalam bentuk masing-masing tugas atau masing-masing target dari individu tersebut misalnya. Kemudian yang cukup menarik juga dan menantang gitu ya bagi organisasi pemerintah, organisasi juga perlu salah satunya melakukan evaluasi gitu ya, implementasi transformasi organisasi. Salah satunya bisa menggunakan 5CS Framework McKinsey maupun tadi dari framework organizational agility yang sudah dilakukan di Sekretariat dari Provinsi Jawa Barat. Barangkali itu Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight pada teman-teman semua yang hadir di forum ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Nur Hakim, dan mohon maaf tadi di awal-awal barangkali masih suaranya kurang terdengar jelas, tapi akhirnya bisa kita clear juga. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita perhatikan bagaimana hasil dari telahan dan juga riset-riset yang dilakukan dan juga referensi yang tadi disampaikan oleh Kang Nur Hakim ini, bahwa agility ini memang menjadi kata kunci. Jadi ketika kita bicara transformasi di pemerintahan, artinya bahwa pertama agilitas ini yang tujuan kita, yang kedua adalah harus clear. Jadi setting target and goal-nya itu harus clear. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Saya persilakan barangkali ada yang ingin teman-teman dan Bapak dan Ibu sekalian ingin sedikit penjelasan lebih lanjut. Saya persilakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua. Silakan, saya undang dari Sumedang nih. Saya melihat Sumedang cukup banyak. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Berikutnya dari BKD Jawa Barat, ada Bu Ruli di sini. Bu Ruli, silakan. Siap, Bapak. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kehormatan bisa menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Nur Hakim, dan kita bisa melihat bahwa kaya akan referensi ya. Itu menjadi salah satu bukti bahwa kita
dengan sistem, mekanisme, dan apa yang sudah dirancang dan disusun oleh Pemprov Jabar khususnya, itu tidak serta-merta berjalan sendiri, tapi berjalan beriringan dengan fenomena-fenomena yang ada, tidak hanya nationally, tapi juga secara global seperti itu. Menarik bahwa pada dasarnya saya ini Pak izin kita tidak bisa memungkiri bahwa fenomena yang ada dengan segala macam yang sudah kita bangun dan kita susun sejauh ini itu juga tidak serta-merta kita bisa menghindari gitu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang akan datang gitu. Seperti misalnya dari segi banyak hal gitu, agility dan lain-lain itu sejauh ini kan di Pemprov Jabar sebetulnya sudah mulai terbangun ya Pak ya, tapi di pihak lain gitu, ini mungkin sedikit banyak agak bersentuhan dengan fenomena tahun politik juga Pak. Betul adanya bahwa ASN itu pasti kita hanya siap gerak menerima konsekuensi atau apapun aturannya yang berasal dari pusat gitu ya Pak ya. Mohon izin Kang Nur Hakim dan Pak Setiawan, menurut Bapak dan Kang Nur Hakim juga, ini semestinya bagaimana gitu kita sebagai ASN menyikapi aturan-aturan regulasi yang kok nampaknya kalau kita menelah lebih jauh tuh ada hal-hal baru yang mungkin itu akan merubah tatanan yang sudah kita susun sejauh ini gitu Pak. Misalnya dari segi kelembagaan gitu, dari segi jabatan-jabatan yang sejauh ini sudah kita ada reformasi birokrasi, ada penyetaraan dan lain-lain. Ini ada kemungkinan-kemungkinankah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tahun politik itu bisa berubah kembali dan kita bagaimana harus menyikapinya mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ruli. Di sini ada kawan kita nih yang jauh juga yang sudah raise hand. Silakan Bapak. Silakan Pak yang raise hand, Pak Kako. Silakan Pak Kako. Selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Kako. Oke baik, terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa aktifin video. Saya tertarik dengan pemaparan tadi. Memang kalau dilihat secara umum, secara nasional, transformasi pemerintahan kita secara umum ya, itu memang sudah mulai berjalan, sudah mulai digalakan dengan munculnya peraturan-peraturan yang terkait sistem kerja, penyerahanan struktur dan sebagainya. Nah, saya dari NTT Pak, saya pengen belajar good practice dari Jawa Barat, terutama terkait dengan flexible working arrangement. Memang kalau dilihat perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan dalam bentuk aturan itu sangat bagus. Tetapi ketika pada level implementasinya di daerah itu tidak segampang yang sudah diatur dalam regulasi itu. Nah, tantangan yang saya lihat cukup berat itu adalah soal aspek kultural, soal mindset dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Jawa Barat mengatasi tantangan ini? Lalu yang kedua, terkait dengan flexible working arrangement tadi, rupanya saya lihat dari pemaparan tadi tidak berlaku sama gitu ya, ada diperlakukan berbeda, tidak semua ASN-nya sama. Jadi mungkin dalam 5 hari kerja ada yang 3 hari masuk, ada yang 2 hari bebas gitu, ada yang mungkin 1 hari masuk, 4 hari bebas, mungkin seperti itu. Nah itu kira-kira pendasarnya apa gitu mengaturnya, kira-kira indikatornya atau dasar penentuannya seperti apa Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Salam Pak Kako ya di NTT luar biasa. Dan Bapak audionya cukup clear. Silakan, ada lagi? Jadi kita tampung dulu di dalam 5 pertanyaan, nanti kita jawab sekaligus.
Saya lihat di sini ada kawan-kawan dari BRIN, dari BIG, barangkali silakan. Mohon izin. Izin Pak, Silakan. Ya, dari dari Sultan Sumedang, Pak. silakan. Ya, silakan. Sultan Oh, dulu ya. Sultan. Ya, silakan Pak Aziz. Yap, makasih Pak Setiawan. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Hakim yang tadi udah memberikan paparan, kami sangat tertarik terkait dengan transformasi government ini. Mungkin ada yang sedikit ingin kami tanyakan terkait dengan kondisi RPJPN kita, yang kami ketahui bahwa di dalam RPJPN kita itu termuat ada 8 misi, kemudian 17 sasaran dan 45 indikator. Nah, kebetulan kami di Provinsi Sulawesi Tengah pada beberapa hari kemarin kami masuk juga terlibat dalam penyusunan draft RPJPD provinsi. Utamanya yang menarik bagi kami bahwa di dalam RPJPN indeks RB itu tidak masuk lagi di dalam RPJPN pada saat transformasi government ini. Untuk indeks RB itu tidak masuk lagi di dalam RPJPN. Yang ada itu, yang sepengetahuan kami, yang ada tinggal indeks SPBE dan indeks pelayanan publik, dan satu lagi terkait dengan indeks persepsi anti korupsi. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana pemerintah Jawa Barat dalam hal penyusunan RPJPD-nya dengan tidak adanya lagi indeks RB yang termuat di dalam di dalam RPJPN. Nah, ini kira-kira kami ingin mengetahui bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal menyikapi kondisi yang seperti ini. Nah, karena sepengetahuan kami juga bahwa indeks ketiga indeks tadi, persepsi anti korupsi, kemudian SPBE dan indeks pelayanan publik adalah bagian dari indeks reformasi birokrasi. Nah, mungkin kami mohon ada gambaran dari Pak Nur Hakim sendiri kaitannya dengan transformasi pemerintahan kita ke depannya seperti apa. Seperti itu mungkin Pak Setiawan. Terima kasih. Baik Pak Aziz, salam buat teman-teman di Sulteng ya semuanya. Ya, tadi Sumedang bersama dengan Pak Aziz ya, mau juga raise hand. Silakan dari Sumedang. Baik, terima kasih Pak Astana. Saya dengan Neti dari BKP dan Kabupaten Sumedang. Tadi sangat menarik ya materinya terkait transformasi, dan kebetulan Sumedang juga sekarang mudah-mudahan ya sedang menuju ke sana. Tapi mungkin tadi ada beberapa hal yang akan kami sharingkan juga terkait tadi, mungkin salah satunya flexible working arrangement, juga kemudian tadi bagaimana best practice mungkin ya di luar negeri seperti apa. Tapi mungkin kami akan sharing apa sih yang kami rasakan di daerah gitu mungkin ya. Jadi untuk flexible working arrangement mungkin ada beberapa prasyarat dulu sebetulnya yang harus bisa kita implementasikan. Kalau di daerah ada prasyarat yang harus dipenuhi dulu gitu. Kalau mungkin sedang trending ya 4 days work gitu ya, atau 3 days work gitu. Tapi nah ini apakah bisa implementatif tidak di kabupaten di Jawa Barat misalnya khususnya, atau seperti apa? Apalagi mungkin yang di luar Jawa gitu ya, mungkin karena kan SDM-nya tidak sama. Nah ini mungkin kami coba sampaikan berdasarkan hasil survei kecil-kecilan mungkin ya pada saat kita COVID di 2022 itu kami kan kita kan pernah melaksanakan WFH gitu. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kecil-kecilan itu dari jumlah ASN itu ya paling hanya sekitar 18% sebetulnya yang siap untuk WFH. Dengan berbagai kendala gitu ya.
Ya salah satunya tentunya adalah sarana prasarana gitu, internet, kemudian juga komputer, PC, laptop gitu ya dan sebagainya. Dan terutama sih sebetulnya mindset itu mungkin. Jadi untuk transformasi yang pertama dibutuhkan adalah mindset dan juga trust based work gitu. Jadi kerjanya berdasarkan memang percaya bahwa misalnya gini pada saat WFH atau WFA gitu ya memang benar-benar kerja gitu ya nggak libur gitu karena rata-rata kan pegawai misalnya pada saat dihubungi Bu saya sedang WFH gitu tapi bikin surat pun tidak bisa gitu ya. Nah itu jadi mungkin dari sisi mindset, kemudian juga dari sisi tadi ya prasyaratnya adalah mindset, kemudian juga ketersediaan sarana prasarana sebetulnya. Nah ini mungkin penting gitu ya untuk ASN. Dan kalau ASN milenial memang siap sepertinya gitu ya siap, tapi itu pun perlu dijaga gitu supaya tidak terkontaminasi oleh generasi sebelumnya lah gitu intinya Pak. Jadi kami ada sekitar mungkin 20-30% ASN milenialnya gitu ya. Dan ini kita cukup bisa melihat bahwa mereka energinya tinggi, kecepatannya juga gitu. Jadi kami sangat terbantu dengan ASN muda ini karena kita punya konsep tapi yang eksekusi mereka itu bisa cepat dan tadi energinya kan besar gitu. Jadi ini akan sangat terbantu. Jadi mungkin pertanyaan saya bagaimana sih sebetulnya transformasi ini bisa cepat gitu Kak. Bisa cepat dan bisa menyeluruh gitu, komprehensif. Mungkin tidak hanya di beberapa bagian saja karena kita ada kecamatan Pak, kalau di kabupaten kita ada kecamatan. Nah, bagaimana sementara kecamatan kan adalah pelayanan dasar ya yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Supaya tadi transformasinya bisa menyeluruh, bisa juga implementatif gitu untuk daerah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Neti, luar biasa ya. Sumedang juga kita tahu juga melakukan transformasi government juga sangat progresif. Nanti kita akan respon Bu. Satu lagi, biar kita 5 pertanyaan. Silakan Pak Ujang. Ini Sumedang, Halo, saking Assalamualaikum. progresif semua Sumedang nih yang raise hand nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Hijrah Nugraha. Kebetulan saya ada ASN dari Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah mengikuti beberapa hal tadi yang disampaikan cukup menarik terkait mindset, pola kerja. Memang itu semua bagus untuk ASN melatih ASN muda terkait bagaimana transformasi digital itu memang perlu dilakukan gitu. Cuma untuk tadi saya mengutip beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Neti, itu ada benarnya juga terkait pelayanan dasar yang saya selaku lurah Cipamengpek merasa kalau misalkan pelayanan itu memang harus ada sentuhan ke masyarakatnya kalau untuk yang di wilayah begitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk transformasi digital di wilayah memang bagus gitu kan untuk pekerjaan seperti surat menyurat itu kan Sumedang sudah berjalan. Cuma kalau untuk ke masyarakatnya itu memang sepertinya kalau transformasi digital kalau misalkan orang pengen ketemu begitu kan ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari begitu. Kalau saya mungkin lebih ke bukan masukan ya, saran saja gitu kan. Ada human touch-nya kalau untuk yang di daerah seperti itulah. Saya mengapresiasi lah apa yang disampaikan tadi teman saya Hakim. Saya luar biasa juga support lah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kami transformasi di Kabupaten Sumedang dan juga rekan-rekan yang lainnya mungkin bisa mengimplementasikan di wilayahnya masing-masing. Atau nuhun mungkin itu saja masukan dari saya Pak.
Baik, terima kasih. Wah, ini makin lengkap karena ini grassroots, langsung sentuhan ke masyarakat harus gimana. Nah, ini menarik sekali gitu ya. Baik, lima hal yang tadi disampaikan, dan saya sebelumnya ingin membacakan dari chat room. Yang pertama, saya bacakan satu-satu ya. Mantap, Akang Bub katanya andalan. Jadi ini kelihatannya Akang Bupati, maksudnya gitu ya. Akang Bub nih. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu untuk sertifikat peserta. Oh, ini dari panitia. Mohon mengisi form, data, dan feedback dari peserta. Linknya ada. Silakan di chat room. Ada linknya untuk mengisi terkait dengan untuk keperluan sertifikat. Lalu yang ketiga, maaf mau tanya, apakah tantangan atau kendala terutama dari transformasi government di Indonesia, bagaimana solusinya? Nah, ini sama dengan teman-teman yang 5 tadi telah merespon. Lalu juga ada yang meminta mohon di-share materinya. Nanti kita akan share. Lalu berikutnya, kalau boleh link rekaman diskusi siang ini bisa di-share. Ya, oke. Nanti kita akan upayakan. Kemudian keren kan Hakim katanya. Ini dari Kaltara tuh. Terima kasih teman-teman Kaltara sudah kita kopi juga. Ini mohon maaf ada suara motor segala macam karena saya di luar ininya. Di outdoor co-working space saya bekerja di sini. Jadi untuk sekaligus memperlihatkan bahwa ini kita bisa bekerja di mana saja. Baik, itu dari chat room dan saya persilakan kepada Kang Hakim dan nanti juga saya akan melengkapi ya, terkait dengan 5 yang telah merespon terlebih dahulu. Ini masih banyak yang akan merespon nih. Silakan Kang Hakim. Ya, baik Pak. Suara saya cukup terdengar Pak? Halo, suara saya cukup terdengar? Ya, dekatkan mikrofonnya lebih dekat lagi Kang. Ya. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih juga pada rekan-rekan, teman-teman yang sudah merespon gitu ya. Ada beberapa hal barangkali yang pertama dari Bu Ruli ya. Bagaimana transformasi ini dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan di luar pemerintahan kita, misalnya di pemerintah pusat gitu ya. Memang survei yang dilakukan oleh McKinsey juga merilis gitu ya beberapa hal yang menjadi faktor penyebab selain yang 10 tadi. Barangkali izin saya share ya teman-teman semua, ini biar tahu juga bagaimana sih kondisi tantangan transformasi di pemerintahan, mudah-mudahan relate dengan apa yang menjadi pengalaman di lapangan kita. Nah, jika kita melihat di sini gitu ya, dari 80% barangkali tadi yang menyatakan bahwa tidak sukses dalam transformasinya atau mempunyai tantangan tertentu gitu ya dalam transformasinya, ini mereka dihadapkan hampir setengahnya gitu ya, dihadapkan oleh beberapa hambatan, beberapa hal. Nah, salah satunya adalah yang pertama praktek transformasinya itu sudah kadaluarsa gitu ya, ketinggalan. Kemudian ada perubahan kepemimpinan di organisasi. Salah satunya bisa barangkali kalau di kita JPT-nya berubah atau misalnya top leadership-nya juga berubah gitu. Terus kemudian ini yang berkaitan tadi kebijakan barangkali ada kaitannya juga dengan perubahan mandat politik gitu. Presiden ganti, kemudian gubernur ganti, mereka punya membawa visi misi sendiri sehingga kebijakan juga berubah. Nah, juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, dari survei juga seperti itu, bahwa memang ini relate dan terjadi di kita semua barangkali. Teknis seperti itu ya. Nah, untuk mengantisipasinya, barangkali kita juga sebagai perangkat instansi pemerintah, ya namanya ada regulasi gitu ya. Yang pertama kita harus juga melaksanakan regulasi tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan karena kita juga negara demokrasi gitu ya, kita bisa mereview regulasi tersebut, memberikan masukan juga ke pemberi regulasi, dan juga memberi masukan untuk perbaikan-perbaikan dari regulasi tersebut dari pengalaman implementasi yang kita lakukan. Ada penyempurnaan-penyempurnaan misalnya di lapangan seperti ini, aturan A misalnya kemudian dilaksanakan ini sebaiknya sih ada improvement misalnya. Itu sebenarnya
wadahnya sudah ada. Kita bisa menyampaikan hasil review kita secara formal maupun informal kepada pembuat regulasi tersebut. Nah, di kita kan sudah ada jalurnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, barangkali dari Pak Wilfried ya, tadi terkait pengaturan DWA, bagaimana sih indikator gitu ya, dalam konteks Jawa Barat, penunjukan pegawai yang berhak DWA. Nah, kalau dari implementasi di Pemprov Jabar, barangkali nanti kalau ada teman dari BKD atau organisasi bisa memperkuat ya. Ini didasarkan oleh berdasarkan kinerja kita dan mapping talent kita gitu, talent mapping kita. Kalau misalnya kinerjanya kita baik gitu ya, kemudian box kita berada di 789 misalnya, nah itu juga itu berhak biasanya mendapatkan 24 hari gitu ya. Nah, kemudian masing-masing orang juga haknya tergantung dengan kinerja mereka, dan ini juga bisa diambil dan juga bisa tidak. Ya, di sisi lain ini bentuk penghargaan barangkali kepada ASN yang mempunyai kinerja tinggi. Di sisi lain juga ini untuk meningkatkan kinerja juga. Kalau misalnya ada pegawai yang merasa tidak dapat DWA, ini kenapa saya tidak dapat DWA, ya barangkali bisa konfirmasi ke atasannya langsung atau JPT-nya, nanti diklarifikasi ke pegawaiannya gitu seperti apa. Nah, oleh karena itu semangat dari dynamic working arrangement dalam konteks Jawa Barat tadi sebagai penghargaan gitu ya bagi mereka yang memang sudah mempunyai kinerja yang bagus sebelumnya. Kemudian ini juga sebagai media untuk meningkatkan kinerja yang memotivasi kinerja pegawai lain. Barangkali dua hal itu ya saling berkaitan. Nah, oleh karena itu tadi indikator kinerja, indikator hukuman disiplin ini juga bisa dipertimbangkan. Filosofinya dari kebijakan ini adalah DWA tidak mungkin diberikan kepada ASN yang berada di box 1 misalnya. Mereka tidak mempunyai kinerja, kemudian potensinya juga tidak ada. Artinya tidak bekerja, misalnya mereka bermasalah terus gitu ya, secara kehadiran misalnya sebagai contoh. Nah, ketika institusi atau organisasi memberikan peluang DWA untuk mereka yang di box seperti itu, apakah terjamin tadi objektivitas mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya atau garansi mereka bisa melaksanakan tugasnya. Toh kita lihat di track recordnya juga tidak berkinerja gitu. Nah, ngapain dikasih DWA? Kasarnya mungkin seperti itu. Tapi filosofinya adalah tadi kita memberikan DWA ini sebagai bentuk penghargaan dan juga motivasi untuk motivasi untuk para ASN gitu ya untuk bisa berkinerja lebih tinggi, dan tentunya ini ada diharapkan bisa mendukung juga work-life balance gitu dari ASN. Nah, kemudian selanjutnya dari Kak Aziz Sultan gitu ya, terkait indeks RB yang di RPJPN 2025 sampai 2045 tidak muncul. Kalau kami di Jawa Barat, indeks RB ini setahu saya gitu ya, setelah kami cek juga ke teman-teman di Bapeda, ini kami masih ada Kak, masih masuk ke dalam indikator sasaran pokok RPJPD Jawa Barat 2025-2045. Itu bersama juga tadi dengan indeks pelayanan publik, kemudian dengan indeks SPBE, kemudian ada juga kami tambahkan indeks inovasi daerah seperti itu. Nah, ini pertimbangannya barangkali nanti bisa coba diperdalam ke Bapeda gitu ya. Tapi sepemahaman saya, karena indeks RB ini banyak gitu ya, indikator-indikator di dalamnya juga, dan itu urgensinya cukup penting gitu untuk menilai salah satunya tata kelola pemerintahan di sebuah instansi. Nah, kemudian untuk Bu Neti, terima kasih sharing best practice-nya di Kabupaten Sumedang gitu ya. Bagaimana Kabupaten Sumedang melakukan survei kesiapan dari pelaksanaan flexible working arrangement gitu ya. Tadi di hasilnya gitu ya. Yang cukup penting adalah mindset, ini betul, kemudian juga sarana prasarana juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya Pak Ujang juga terima kasih atas masukannya. Tadi pengalaman bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di barangkali di kelurahan gitu ya, yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, pelayanan dasar kepada masyarakat yang memang tidak sepenuhnya bisa diterapkan prinsip-prinsip dari work from home kemudian dan lain-lain. Tapi nilai dari transformasi pemerintahan adalah meningkatkan atau memperbaiki kualitas pelayanan publik,
Nah, itu yang penting dengan cara-cara barangkali yang bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di organisasi masing-masing. Tapi tentunya guidance yang disampaikan oleh tadi penelitian McKinsey, kemudian penelitian best practice dari Australian Public Service, itu kan nilai-nilai yang universal sehingga bisa kita terapkan dan implementasikan dengan improvisasi masing-masing instansi pemerintah. Barangkali itu Pak Setiawan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Nur Hakim. Sebelum barangkali saya melengkapi, apakah masih ada yang akan ditanyakan? Saya persilakan. Mungkin di sesi kedua ini 3 barangkali kalau ada. Kalau tidak, saya akan melengkapi tadi. Silakan. Dan nanti diakhiri dengan closing summary oleh Kang Agi. Saya persilakan, masih ada? Oke, baik ya. Kalau tidak, pertama bahwa Mas Roy, Pak. untuk Mas Roy, Pak, ada. Raisen ada? Ya. Silakan. Silakan, Mas Roy, silakan dari UGM. Ya, terima kasih Pak Setiawan atas kesempatan yang diberikan. Paparan yang sangat bagus sekali dari Mas Nur Hakim ya. Tadi saya mencermati dari awal itu bagaimana Mas Hakim itu menceritakan risiko yang sangat mungkin dihadapi oleh kita semua secara global ya. Yang paling penting itu adalah krisis biaya hidup ya. Tadi yang paling impactful. Nah itu yang mungkin mesti dijawab oleh pemerintah. Bagaimana mengatasi hal itu. Dan kalau menyimak tadi bagaimana transformasi itu gagal ya. Di antaranya itu adalah isu kepemimpinan yang itu berganti-ganti dan itu saya kira sering terjadi di pemerintahan kita. Kemudian leadership juga itu merupakan yang pertama yang tadi saya perhatikan dan itu juga merupakan satu faktor yang paling penting atau menentukan keberhasilan dari transformasi. Dan di situ ada kata empati ya, jadi empathic leader yang memang diperlukan dan itu juga terkait dengan yang saya sampaikan di sesi lalu, bagaimana pemimpin itu harus memiliki kecerdasan emosional yang mana diantaranya dia punya empati yang tinggi. Nah, salah satu transformasi yang dilakukan di Jawa Barat adalah manajemen talenta. Ini dalam pendekatan manajemen SDM-nya. Nah, mungkin ini saya sebenarnya agak penasaran ini, karena di sesi lalu itu saya sedikit menyampaikan survei ya. Memang tidak banyak yang mengisi, tapi di situ ini sedikit cerita Bapak, ternyata sebagian besar itu tidak tahu status talenta mereka. Nah ini mungkin kalau saya diizinkan, saya akan sebarkan lagi kuesionernya untuk mengetahui lebih lanjut ya, apakah penerapan manajemen talenta ini memang diketahui oleh pegawai Jawa Barat secara keseluruhan. Demikian Pak Setiawan, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Roy. Di chatroom tadi mengatakan terkait dengan adanya terkait dengan komitmen dari pimpinan. Tadi juga telah disinggung oleh Mas Roy. Masih ada Bapak dan Ibu sekalian? Siap, mohon izin Bapak. Oh, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Lukas, silakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon izin Kang Hakim yang kami banggakan menyikapi penyampaian para hakim dari hasil penelitian. Ini merupakan mungkin menjadi dobrakan baru yang mungkin bisa diterapkan ke daerah. Seperti ada masukan-masukan dari beberapa bagian diantaranya tadi dari BKD, dari Pak Ujang juga yang melaksanakan pelayanan langsung di lapangan. Mungkin dalam menyikapi kondisi politik yang ada, yang saat ini terjadi di Indonesia, untuk kita sebagai ASN memang agak sedikit kewalahan dengan adanya pada saat pelaksanaan politik itu sudah jadi. Terkadang terjadi pergolakan, perombakan, itu hal wajar karena itu merupakan sistem politik yang ada di Indonesia. Cuman dalam hal melaksanakan tugas sebagai ASN sudah mutlak wajib hukumnya untuk siap diperintah dalam kondisi seperti apapun. Sehingga mungkin pada saat terjadi perubahan kepemimpinan, tetap acuannya kita terhadap dokumen yang ada menjadi dokumen pelaksanaan, diantaranya mulai dari
level pusat sampai daerah. Kalau di level daerah, RPJMD menerapkan sistem penyesuaian yang menjabarkan visi misi kepala daerah yang setiap tahun dicicil dalam RKPD, sehingga menjadilah buah PPAS dan didudukin dalam APBD, sehingga program kerja kegiatan yang menjadi pelaksanaan kita di daerah. Dalam hal koordinasi yang menjadi mutlak, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, sehingga dalam menerapkan program-program kegiatan terkadang memang kita terpapar dengan kondisi yang telah disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi. Ada yang menolak perintah pimpinan dengan alasan sedang melaksanakan WFA, sedangkan WFA pun tetap bisa melaksanakan tugas karena tidak terlepas terikat dari atas. Namun kalau kita melihat kembali, sebenarnya kembali juga ke kepemimpinan dalam hal pemberian reward dan punishment. Ini kan berkorelasi dengan tunjangan kinerja yang menjadi indikator perhitungan dalam RB, dan itu bisa diberikan langsung oleh pimpinan yang membawahi setiap teman-teman di setiap SKPD. Jadi pada saat misalnya teman-teman itu mengapprove di dalam sistem penilaian kinerja, mungkin bisa dimasukin sehingga memberi contoh kepada teman-teman sekalipun lagi melaksanakan WFA atau tidak berada di kantor saat ada perintah pimpinan, itu harus wajib dan respect untuk menindaklanjuti. Dan kepemimpinan dalam suatu organisasi kadang mesti ada sedikit memberi contoh, baik yang bersifat baik maupun negatif, sehingga ke depan kondisi-kondisi yang sebenarnya dianggap wajar tanpa pengecualian itu bisa dikurangi perlahan-lahan, sehingga menciptakan ASN yang memang harus respect, adaptif, serta responsif. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Lukas dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri yang juga telah memberikan komentar dan respon yang dengan sangat baik. Masih ada teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian? Baik, barangkali saya ingin menambahkan, yang pertama adalah di dalam konsistensi transformasi, khususnya di dalam transformasi di pemerintahan ini, baik SDM maupun organisasi, mau tidak mau bahwa kita semua gitu yang berada baik di pusat dan khususnya kami yang berada di daerah, bahwa itu harus diikat di dalam sebuah peraturan. Jadi paling tidak peraturan gubernur. Ini sharing ya buat teman-teman pemerintah daerah. Karena kalau tidak, bahwa transformasi ini akan mudah kembali gitu ya. Akan kembali lagi kalau tidak ada sebuah ikatan. Itu yang kuncinya. Yang kedua, untuk terkait dengan dynamic working arrangement. Kalau di Jawa Barat memang work from anywhere ini disilakan sebagai dynamic working arrangement. Kuncinya tadi, bahwa kita harus bisa memetakan di dalam 9 boxes. Jadi manajemen talenta ini sangat menentukan boleh dan tidaknya seseorang diberikan privilege gitu ya, untuk dia boleh bekerja di mana saja dan fasilitas bekerja dari mana saja itu apa saja gitu. Dan ini sangat tergantung dari di mana dia masuk di dalam kelompoknya itu. Jadi di Jawa Barat yang mendapatkan full fasilitas gitu ya, untuk dia boleh bekerja di mana saja, memilih flexi time katakanlah seperti itu yang berada teman-teman di box 789. Sementara yang berada di box 1, 2, 3 ini barangkali disilahkan bahwa mereka harus tetap bekerja dari kantor, kurang lebih gitu. Nah, disinilah barangkali kuncinya, kalau kita belum bisa memetakan, mengidentifikasi ke-9 box ini, barangkali akan sulit gitu. Kita menentukan seseorang boleh atau tidak boleh dia bekerja di mana saja. Lalu terkait dengan bagaimana mempercepat gitu ya, terkait dengan transformasi ini, tadi yang disampaikan bahwa mindset memang yang utama. Oleh karena itu, strategi di Jawa Barat adalah kami selalu memberikan sosialisasi. Jadi memberikan bahwa kita ini saat ini mau kemana arahnya, lalu saat ini kita posisinya di mana. Kalau ada aturan yang lebih kepada transformasi, kita harus menyampaikan. Jadi literasi aturan ini jadi penting. Nah, supaya mereka tahu bahwa Jawa Barat ini sudah memiliki aturan ini yang akan membawa kita kemana. Ini sangat penting. Dan ini kami lihat bahwa salah satu faktor yang mempercepat adalah hal tersebut. Human touch gitu ya, yang tadi disampaikan Pak Hijrah bahwa ini juga sangat baik gitu ya. Kalau di negara-negara maju barangkali
sekarang sudah relatif e-government ini, atau katakanlah bahwa kita berhubungan dengan pemerintah melalui elektronik ini sudah berjalan dengan baik, dan oleh karena itu lebih seamless. Jadi seamless ini sangat memudahkan gitu ya. Nah, namun di Indonesia barangkali kita perlu ada sebuah transisi yang mana memang human touch ini masih kita perlukan gitu. Tapi barangkali ini kita harus lihat gitu ya, di dalam kurang lebih apakah di perkotaan gitu yang semuanya sudah menggunakan sistem elektronik, apakah mungkin itu sudah tidak perlu lagi, tetapi mungkin ada di sebuah daerah tertentu yang masih perlu. Nah, ini disinilah barangkali tone kita harus kita samakan, harus disesuaikan dengan situasinya. Barangkali itu tambahan yang saya bisa sampaikan. Yang terakhir barangkali, karena kita sudah kurang lebih 1,5 jam dan kami tidak mau mengambil waktu banyak dari Bapak dan Ibu sekalian, dan apabila ada hal yang masih ingin disampaikan, masih ada minggu depan, karena setiap minggu kita akan lakukan. Yang terakhir, sebagai closing, saya persilahkan kepada Pak Agi Purwa gitu ya. Ini adalah salah satu ASN yang masuk di dalam kelompok box 9 dan seringkali mendapatkan Employee of the Month gitu ya, yang akan memberikan summary untuk kita semua. Silakan Kang Agi. Siap Bapak. Thank you for allowing me to conclude this insightful event with two inspiring speakers here with Mr. Setiawan Wangsatmaja and Mr. Nur Hakim Ramdhani Fauzian. Furthermore, regarding the transformation government in new era, the urgency of the 5CS framework, from the introduction, we could see that global dynamic is increasing from the demographic condition, the gap between the have and the poor, as well as the transformation within cities around the globe. And to solve those problems, most government transformation fail, with the number 22% successful and 78% unsuccessful, based on McKinsey survey in 10 countries in 2021. In addition, to solve the problems above, there are 5 CS framework in order to achieve a successful government transformation, namely committed leadership, clear purpose and priorities, compelling communication, capability for change, and cadence and coordination in delivery. Mr. Hakim also mentioned about best practice from APS, Australian Public Service Transformation, with highlight for manufacturers, namely first, effective leadership and coordination. Secondly, building capability and measuring progress. Third, sufficient and sustained investment. And fourth, cultural change. Then it's strengthening with the case study in regional scale of West Java provincial government with 2 main action, namely institutional transformation, HRM transformation, digital transformation, and cultural transformation. And last but not least, the main conclusion from Mr. Hakim presentations are the first, organization should make strategy and action plan comprehensively, divided into 3 categories from the short term, medium term, and long term. And also, organization should highlight the key factors of successful transformation within their organization. Third, organization should establish a standard operation procedure in details and clear to simplify the bureaucracy. And fourth, regular evaluation during the implementation of organization transformation with 5Cs framework by McKinsey. Thank you, Mr. Setiawan. Oke, terima kasih, luar biasa Kang Agi. Tepuk tangan buat Kang Agi untuk kita semua, dan juga makin membawa warna, bahwa itu salah satu yang memang ingin kita rangkuman-rangkuman tersebut ingin kita himpun nantinya dari mulai seri 1 sampai dengan seri yang selanjutnya, dan kita akan publish nantinya untuk teman-teman kita semua. Lalu
Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja bahwa ini akan kita lakukan setiap minggu. Sekali lagi saya sampaikan, dan nanti kita akan undang sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian sudah memasukkan data-data, dan data-data pertama bahwa di minggu ini Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat, gitu ya, sebagaimana telah saya sampaikan. Dan sertifikat pertama tentu saja kita akan sampaikan kepada Saudara Nur Hakim terlebih dahulu. Dan tepuk tangan untuk Pak Saudara Nur Hakim yang telah memberikan sharing knowledge, gitu ya, di sore ini. Dan mudah-mudahan ini akan membawa kita, gitu ya, untuk di dalam level yang sama, gitu, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi barangkali bisa kita jangkau, gitu ya, di dalam sharing knowledge ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dan minggu depan tadi saya sudah berbicara dengan direktur yang menangani SDM dari BRIN, dari LIPI, gitu ya. Mungkin akan sharing session minggu depan, kita pun akan masuk ke dalam ilmu dan pengetahuan yang lain, gitu ya. Tetapi tentu saja bahwa ini akan membawakan hasanah bagi kita, gitu, yang lebih kaya lagi. Itu saja yang bisa disampaikan, dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian mengisi form yang telah disampaikan oleh panitia tadi untuk sertifikat Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Lev.